Welcome back di segmen IPO Watch CNBC Indonesia. Untuk di sore hari ini kita akan membahas salah satu anak usaha dari Pertamina yaitu PT Pertamina Geothermal Energy Tbk atau dengan kode emiten PGEO, di mana akan listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 Februari 2023. Nah, teman-teman, untuk harga penawarannya untuk PGEO sendiri berada di range 820 hingga Rp945, di mana untuk dana IPO yang akan dikumpulkan adalah sebesar sekitar 8 hingga 9 triliun rupiah, atau markupnya itu berada di sekitar 33 hingga 39 triliun rupiah. Nah, lalu bisnis apa nih yang dijalankan oleh PGEO? Nah, kita akan lihat di slide di samping saya. Next. Nah, untuk bisnis PGEO sendiri adalah pembangkit listrik yang berasal dari panas bumi. Jadi memanfaatkan dari panas bumi. Jadi prosesnya untuk menghasilkan listriknya adalah PGEO memanfaatkan sumber bawah tanah berasal dari panas bumi yang dari magma, lalu itu nanti kan ada airnya, air itu nanti akan diproses menjadi uap, jadi airnya akan dipanaskan, ketika dipanaskan menjadi uap, baru nanti akan diproses lagi ke turbin, ketika diproses ke turbin akan diproses lagi ke generator, setelah itu baru nanti akan menjadi listrik. Nah, untuk penggunaan dana IPO sendiri, penggunaan dana IPO dari PGEO sendiri itu sekitar 85% akan dipakai untuk pengembangan usaha. Pengembangan usahanya ini, dia nanti akan menambah fasilitas, jadi akan menambah kapasitas pembangkit listrik yang akan digunakan di 2 wilayah. Dan tersebut lalu di 15%-nya itu akan digunakan sebagai pembayaran fasilitas agreement. Nah, lalu bisnisnya seperti apa nih untuk lebih dalam dari PGEO? Kita bisa lihat di slide selanjutnya. Next. Ya, seperti yang saya bilang tadi, PGEO atau PT Pertamina Geothermal Energy bergerak di pembangkit listrik yang berasal dari uap air yang dipanaskan. Nah, lalu dia tuh ada 8 wilayah yang memang sudah diproses sendiri ya, atau sudah dikelola sendiri. Dan di wilayah, kalau teman-teman bisa lihat di samping saya, dia ada di Kamojang, Lahendong, Ulu Belu, Karaha, Lumut Balai, Sibayak, Sungai Penuh, dan Hulu Lais, di mana Lumut Balai dan Hulu Lais ini adalah tadi yang akan digunakan sebagai 80% dari dana IPO yang akan dipakai untuk sebagai menambah kapasitas dari pembangkit listriknya. Next. Nah, lalu gimana nih dengan kinerja dari PGEO? Apakah kinerjanya cukup baik selama tahun kebelakang ataukah tidak cukup baik? Nah, kalau kita lihat markupnya ini cukup liquid ya, karena dia berada di area 33 hingga 39 triliun rupiah, di mana PGEO ini menjadi 5 emiten terbesar yang dana IPO-nya itu cukup besar di Bursa Efek Indonesia setelah Buka, MTEL, Gotoh, dan juga Adro. Lalu kalau kita lihat secara persektoralnya dia berada di angka 17,4 hingga 20, karena tadi range harganya ada di 820 hingga 945 rupiah. Di mana untuk sektor industri pembangkit listrik dari panas bumi ini rata-ratanya berada di 21. Berarti menandakan sebenarnya PGEO masih undervalue ya. Kalau kita lihat dari PBV-nya 1,20 hingga 1,33, di mana untuk PBV atau nilai kewajaran untuk sektor panas bumi itu berada di angka 2, berarti memang secara PBV dia juga murah. Kalau kita lihat secara marginnya, ini cukup besar ya, karena ada di atas 50%, yaitu 57,40%, berarti menandakan bahwa pendapatan dan juga beban pokok langsung si PGEO ini cukup besar gapnya ya, berarti menandakan bahwa ketika dia menjual barang itu untungnya cukup besar karena biaya produksinya lebih sedikit. Nah, kalau kita lihat DR-nya ada di 0,9 hingga 1,5, yang menandakan bahwa untuk kemampuan dia membayar kewajiban lancar itu cukup baik, karena DR-nya masih di range area 1,5. Untuk EBITDA-nya atau earning before interest, tax, depreciation, and amortization berada di 78 hingga 85%, yang berasal dari beban pokok yang memang asalnya dari depresiasi, makanya dia mendapatkan sekitar 78 hingga 85%. Next. Nah, kalau bisa dilihat di samping saya ini untuk pendapatan usaha dan laba tahun berjalan di area di range 2019 hingga 2021 yang sudah diaudit, dan juga per kuartal 3 di 30 September 2021 dan 2022, namun yang belum diaudit ya. Kalau kita bisa lihat di sini, untuk pendapatan usahanya ini dia cukup meningkat di kuartal 3 2022, di mana dia naik sekitar 3,9% dari 2021. Dan labanya juga kita bisa lihat ini naiknya hampir cukup signifikan ya, hampir
mendekati 50%. Nah, untuk pendapatan usaha dan juga labanya ini meningkat dikarenakan penjualan listriknya meningkat dan juga penjualan uapnya meningkat. Selain itu juga ada pendapatan lain yang meningkat berasal dari selisih kurs. Nah, selain itu juga dia harga jual dari eskalasi jual listrik itu ada selisih dari indeks harga produsen Amerika atau US PPI yang naik dan itu berpengaruh kepada harga jual listrik si PGEO tersebut. Kalau kita lihat secara rasionya, next. Oke, di sini tadi rasionya pendapatan usahanya naik dari 2021 sekitar 3,90%. Dan untuk laba berjalannya 67,80%. Berarti memang untuk kinerjanya di kuartal 3 2022 PGEO mengalami kenaikan kinerja yang berasal tadi dari penjualan listrik yang naik, uapnya naik, kemudian juga pendapatan lain-lain berasal dari selisih kurs. Nah, lalu kita lihat nih bagaimana nih untuk kinerja yang lain. Kita lihat di slide selanjutnya. Next. Ya, kalau kita lihat dari kas setara kas atau cash-nya dari si PGEO, kita lihat di 30 September 2022 dia cukup turun ya, karena 230.000, ini satuannya ribuan dolar ya teman-teman ya, 230.000 dolar, dan di September 2021 itu 271 memang mengalami penurunan. Nah, tapi penurunan ini tidak terlalu signifikan ya kalau kita melihat bagaimana tadi kenaikan kinerja dari pendapatan dan laba, karena biasanya untuk penurunan kas ini bisa berasal dari aktivitas operasi, aktivitas pendanaan, dan juga aktivitas investasi. Tapi kalau misalkan teman-teman tahu bahwa di prospektus PGEO dia menjabarkan bahwa akan membagikan dividen sekitar 50% dari laba bersih. Kalau tadi kita lihat laba bersihnya itu ada di 111.000 dolar ya, satuannya ribuan dan USD. Nah, sedangkan kita lihat kasnya ada di 230. Kalau 50%-nya dari 111.000 tadi berarti sekitar 55.000. Nah, kalau 50.000 kita ambil dari kasnya dia 230.000 berarti masih ada sekitar 180.000 dolar. Berarti menandakan bahwa kasnya PGEO ini cukup untuk membagikan dividen jika dia akan menjalankan statementnya membagikan dividen dari 50% laba bersihnya. Next. Ya, lalu gimana nih dengan pesaingnya PGEO? Pesaing PGEO itu ada Power ya, bisa lihat di samping saya Power atau Cikarang Listrindo Tbk. Nah, di mana Power ini juga pembangkit listrik, tetapi dia bukan hanya uap, tapi dia ada gas dan juga batu bara yang berada posisinya di wilayah industri. Kalau kita bisa lihat markup-nya, memang Power ini sudah lebih dulu listing, tapi markup-nya masih lebih kalah daripada PGEO, tapi dua-duanya sama-sama liquid. Kalau secara pernya, kita bisa lihat memang Power jauh lebih murah. Secara PBV, Power juga jauh lebih murah. Nah, kita lihat di next selanjutnya. Ya, masing-masing dari PGEO dan Power ini punya wilayah di mana dia bisa menggunakan sebagai pembangkit listriknya. Kalau PGEO itu dia ada 8 wilayah ya, sedangkan kalau Power ini ada 3 wilayah. Namun di mana tadi untuk PGEO ada 2 yang memang belum beroperasi, yaitu di Sungai Penuh dan juga Hulu Lais. Sedangkan di Sibayak itu operasinya dihentikan untuk sementara, dan sedangkan Power dia punya 3 dan rata-rata itu ada di wilayah industri semua. Kalau teman-teman tahu Jababeka MM2100 Babelan ini berada di wilayah Bekasi ya atau Cikarang. Jadi memang wilayahnya lebih padat dibanding PGEO yang mungkin wilayahnya lebih ke pedalaman. Next. Ya, lalu untuk dari segi keuangannya, laporan keuangannya, PGEO marginnya di 57,40, sedangkan Power 24,83%. Memang margin PGEO ini jauh lebih besar, berarti menandakan bahwa efektivitas dari pendapatan terhadap beban langsungnya PGEO ini jauh lebih baik ya dibanding Power, karena dia bisa memanfaatkan keuntungannya hingga 57,40%, sedangkan Power hanya setengahnya. Lalu untuk pertumbuhan laba bersihnya sendiri bisa dibuktikan ketika dia marginnya besar, laba bersihnya juga cukup besar ya. Ada di 67,80%, memang yang berasal dari peningkatan pendapatan dan juga penjualan tadi. Sedangkan untuk Power per 30 September ini 2022 dia mengalami penurunan kinerja dengan minus 1,97%. Next. Ya, lalu gimana dengan prospek dari PT Pertamina Geothermal Energy Tbk atau PGEO? Nah, PGEO ini dia menjadi salah satu
pembangkit listrik yang renewable energy. Jadi maksudnya itu adalah energi terbarukan. Energi terbarukan ini biasanya memang benar-benar baru ya, karena kalau selama ini kita tahu pembangkit listrik itu bahan bakunya adalah batu bara. Nah, si BKW ini berkontribusi dari uap air gitu. Cuman memang kontribusinya belum terlalu besar untuk saat ini ya. Lalu di dalam dunia renewable ini juga terdapat isu carbon trading. Jadi carbon trading itu di mana para emisi untuk mendapatkan carbon trading ini dia membeli lebih dari kapasitas yang dibatasi. Jadi memang ada beberapa yang membeli tapi lebih dari batas yang disesuaikan. Lalu kalau kita lihat seperti yang saya bilang tadi, bahwa kontribusi dari renewable energy itu masih sedikit atau sekitar 12%. Sedangkan untuk batu bara itu sekitar 87%. Berarti menandakan memang untuk renewable energy ini masih butuh banyak pengembangan ya, karena untuk pembangkit listrik saat ini masih digunakan oleh batu bara. Jadi untuk uap air kontribusinya belum terlalu besar, apalagi untuk setara PLN. Next. Ya, ada hot news-nya dari PGO nih, di mana dia Berkshire Hathaway Energy itu ada di dalam prospektus PGO. Kalau kita melihat BHI ini ada di dalam prospektus PGO. Nah, jadi BHI ini adalah salah satu induk dari perusahaan energi yang memang menjadi kendaraan dari investasi Warren Buffett nih. Siapa sih yang nggak kenal Warren Buffett ya? Nah, cuman BHI sendiri mengatakan bahwa dia tidak berkontribusi investasi di dalam PGO. Jadi hanya menjadi konsultannya saja. Nah, lalu ada investor dari Timur Tengah nih. Investor dari Timur Tengah ini berkontribusi di IPO PGO. Cuman memang belum diketahui, belum disebarluaskan bagaimana informasinya, berapa persen yang diletakkan di investasi di PGO untuk investor dari Timur Tengah ini. Nah, kira-kira PGO ini layak beli atau tidak layak beli nih? Kalau misalnya kita melihat dari sektor bisnisnya, kita tahu bahwa renewable energy atau pembangkit listrik dari uap air ini masih berproses ya, kontribusinya masih belum cukup besar karena masih 12% untuk PLN, sedangkan sisanya sekitar 87% itu masih berada dipegang oleh sektor batubara. Nah, kalau misalnya kita memang melihat dari prospek ke depan memang agak cukup sulit ya, apalagi biaya operasionalnya lain-lain itu untuk menemukan sumur-sumur yang terdapat uap airnya itu tidak mudah ya, karena dia ada juga namanya natural decline. Natural decline itu maksudnya adalah ketika alamnya bermasalah, sudah gali sumurnya tapi tidak ada air dan tidak ada uapnya, itu akan bermasalah, berarti tidak sama sekali mendapatkan energi untuk listriknya. Nah, jadi untuk secara sektor bisnis memang PGO masih perlu dipertimbangkan, yaitu tidak layak beli. Tapi kalau misalnya teman-teman melihat dari laporan keuangannya di mana dia cukup bertumbuh signifikan di kuartal 3 2022, tapi kita harus perhatikan lagi ya di kuartal selanjutnya apakah kinerjanya PGO itu akan terus berkembang atau tidak. Jika tidak ya maka bisa menjadi pertimbangan lagi untuk membeli atau tidaknya. Jadi kalau secara sektor bisnis memang PGO belum layak beli. Tapi kalau misalnya teman-teman melihat dari kinerja dan berharap kinerjanya lebih baik, itu bisa menjadi bahan pertimbangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk segmen IPO Watch hari ini. Saya kembalikan ke Sasa.